Mohon ketegasan ini. Apakah ASN ex Napi Tipikor ini, apakah benar dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau tergantung kebijakannya kepala daerah? Karena ada kepala daerah yang memberlakukan, ada yang tidak memberlakukan. Iya, masuk. Jadi bukan berarti itu pas diberlakukan itu setelah undang-undang ASN perbuatannya, tapi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan sudah terbukti inkrah tersebut dilakukannya sebelum diberlakukan undang ASN 2014 juga masuk di dalam ini. Mereka juga harus diberlakukan hal yang sama. Polemik mengenai masalah pemecatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah kian memanas. Setelah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui asisten komisionernya Nur Hasni yang menegaskan bahwa ASN ex napi tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat. Kini giliran Badan Kepegawaian Negara BKN Regional Makassar dan anggota Komisi 2 DPR RI yang angkat bicara. Semangat pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, ini berkaitan juga dengan asas keadilan. Soal ASN ex Tipikor, Pak. Saya melihat keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada surat keputusan bersama 3 menteri. Bahkan saya melihat ada beberapa kepala BKN mereka ini yang sudah berakhir memasuki masa pensiun, tapi ternyata di BKN itu ada yang diberikan hak pensiun, ada yang sama sekali tidak diberikan hak pensiun. Mohon ketegasan ini. Apakah ASN ex Napi Tipikor ini, apakah benar dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau tergantung kebijakannya kepala daerah? Karena ada kepala daerah yang memberlakukan, ada yang tidak memberlakukan. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya kepada kepala KSN ya. Banyak rekomendasi-rekomendasi Pak yang tadi sudah disampaikan, saya memberi apresiasi karena memang selama ini saya ikuti banyak hal yang alhamdulillah rekomendasi Bapak itu banyak ditindaklanjuti oleh kepala daerah, tapi ada juga yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Terkait dengan ini mungkin mohon penjelasan. Nanti saya tidak usah saya sebut nama daerah di sini yang sampai hari ini saya lihat belum menindaklanjuti rekomendasi KSN. Kira-kira itu gimana supaya lembaga negara ini tidak dilihat seperti itu saja. Rekomendasi lembaga ini tidak main-main dianggap itu. Dalam sebuah pernyataan di salah satu media massa, Bupati Morowali Taslim mengatakan bahwa alasan dirinya belum memberhentikan ASN ex napi tindak pidana korupsi adalah karena tidak adanya ketegasan dari Badan Kepegawaian Negara maupun Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap para oknum yang berkasus sebelum berlakunya Undang-Undang ASN. Padahal beberapa tahun lalu, pihak Badan Kepegawaian Negara BKN Regional Makassar dan BKN Pusat telah menegaskan bahwa sesuai dengan aturan sebelumnya, ASN mantan napi tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat karena pernah menjalani hukuman akibat terbukti bersalah secara sah melalui putusan inkrah di pengadilan. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh pihak KASN melalui asisten komisioner KASN Nur Hasni yang mengatakan bahwa tepatnya pada bulan September 2018 lalu telah ada SKB 3 menteri mengenai ASN ex napi tindak pidana korupsi. Selain itu, kata Nur Hasni, sebelum terbitnya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, telah ada aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil. Oke,
Sebenarnya kalau ada ASN yang sudah terbukti ya ingkrah tindak pidana korupsi gitu ya, salah satunya korupsi ya karena jabatan sesuai dengan Undang-Undang ASN pasal 87 ya ayat 4 itu menyatakan salah satunya bahwa mereka akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN gitu. Sebetulnya pada undang-undang yang lalu juga, pada Undang-Undang 43 tahun 99 tentang ini namanya tentang bukan ASN waktu itu kan tentang PNS gitu ya. Itu juga pokok tentang PNS itu juga menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian pada tahun 2018 tepatnya bulan September juga ada penegasan dari 3 menteri ya, SKB 3 menteri dari Menpan, Mendagri dan BKN, dan ini merupakan penegasan agar semua ASN yang belum diberhentikan karena terbukti tindak pidana korupsi dan ingkrah itu wajib diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, ini berdampak apabila tidak dilakukan, tentu PPK dan PYD akan tentu menjadi bertanggung jawab untuk itu. Malah dalam SKB ya mereka juga akan berdampak pada mereka sendiri untuk jadikan sanksi ya, jatuhkan sanksi kepada yang tidak mau memberhentikan ASN. Iya, masuk. Jadi bukan berarti itu pas diberlakukan itu setelah undang-undang ASN perbuatannya, tapi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan sudah terbukti ingkrah tersebut dilakukannya sebelum diberlakukan undang ASN 2014 juga masuk di dalam ini. Mereka juga harus diberlakukan hal yang sama. Diberhentikan. Sebetulnya sejak tahun 2018 itu sudah banyak, cuma saya nggak punya data yang lengkap, mungkin BKN ya punya data yang lengkap terkait dengan hal itu. Ya mungkin semua mungkin belum diberhentikan ya untuk itu. Kalau ada ditemukan di Morowali masih ada beberapa oknum ya yang sudah memang ini kemudian dia menjabat atau seperti apa kondisinya ya kami perlu menelusuri lagi. Tentu hal ini menjadi hal yang harus ditegaskan kembali agar PPK menindaklanjutinya. Menanggapi polemik itu, Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional Makassar, Sutiadi, via pesan elektronik memberikan penjelasan. Sutiadi mengatakan, sebagai tindak lanjut permasalahan itu, pihak BKN Regional Makassar juga akan kembali mengingatkan kepada semua pejabat pembina kepegawaian, termasuk menerbitkan surat kepada Bupati Morowali selaku pejabat pembina kepegawaian PPK dalam waktu dekat. Mengenai berbagai permasalahan aparatur sipil negara, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat pada Senin 6 Juni 2022 yang diikuti oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Selaku anggota Komisi 2 DPR RI, Anwar Hafid dalam rapat tersebut menyampaikan kepada BKN dan KASN agar kembali menegaskan apakah ASN ex-napi tindak pidana korupsi itu harus diberhentikan tidak dengan hormat atau tergantung kebijakan kepala daerah. Karena realitanya ada kepala daerah yang sudah melaksanakan, namun ada juga yang belum. Atas pertanyaan tersebut, jawaban akan disampaikan kepada DPR RI dalam waktu dekat. Dari DKI Jakarta, tim Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.